Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a ilallah. Bismillahi masyaallah wa kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramin, segenap para alim, para ulama, bapak-bapak jemaah Masjid Agung Al-Ikhlas yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah melaksanakan sholat maghrib berjemaah yang dilanjutkan dengan kajian rutin kita. Alhamdulillah malam ini kita dapat melanjutkan pertemuan sebelumnya. Kita sudah sampai pada ayat yang ke-40. Saat itu membahas tentang matahari dan bulan yang selalu bergerak pada garis edarnya dan tanda-tanda hari kiamat. Di ayat yang ke-41 ini Allah menceritakan tentang kekuasaan Allah yang dapat menggerakkan kapal, menggerakkan besi dan sebagainya itu di atas air. Itu merupakan salah satu dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa ayatun, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah lahum bagi orang kafir, anna hamalna, sesungguhnya kami telah memuat, mengangkut, dzurriyyatahum, terhadap keturunan mereka, fil fulkil mashhun, di dalam kapal al-mashhun yang penuh dengan muatan. Qara'a ahlul madinati wa ahlus syami, di dalam lafaz ini dzurriyyatahum ini ahlul Madinah dan ahlus Syam, dan Imam Ya'qub berpendapat bil jam'i itu dengan bacaannya jamak. Jadi wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum itu menjadi wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatihim, menjadi jamak. Artinya bapak-bapak boleh membaca dengan dua versi ini. Bisa dibaca dzurriyyatahum, bisa bapak baca dzurriyyatihim. Boleh saja, itu tidak ada yang salah. Alasannya itu wa man lam yajma' nasabaha. Jadi kalau yang tidak menjamakkan maka harus dibaca dzurriyyatahum, tak boleh dibaca dzurriyyatihim kecuali dijamakkan. Wal muradu, yang dimaksud dengan dzurriyyah ini apa? Al-muradu bidzurriyyati al-aba wal ajdad, yaitu yang disebut keturunan itu kata ulama ada al-aba, adalah ayah ibu kita ke atas berarti Pak. Wal ajdad, dan kakek. Jadi ketika menyebut dzurriyyah itu artinya berarti orang tua kita, kakek nenek kita, itu dzurriyyah namanya. Wasmud dzurriyyah yaqa'u ala aulad. Yang kedua yang disebut dzurriyyah itu adalah anak, cucu, terus ke bawah. Jadi dzurriyyah ini bisa ke atas, bisa ke bawah. Kalau orang menyebut dzurriyyah yang dimaksudkan adalah ayah, itu benar. Kalau orang menyebut dzurriyyah yang dimaksudkan itu adalah datuk, neneknya, juga benar. Dan pun orang kalau menyebut dzurriyyah itu yang dia maksudkan adalah anak cucunya, itu juga tidak salah. Karena dzurriyyah itu fungsinya ke atas dan ke bawah. Beda dengan usul. Kan kadang kita kalau Fatihah itu wa usulihim wa furu'ihim, kan disebut itu. Kalau usulihim, usul itu berarti khusus ke atas Pak, khusus ke atas, berarti nenek moyang kita, usul namanya. Makanya disebut asal usul. Kalau wa furu'ihim
itu maka dia ke kanan, ke kiri, depan, belakang, ke bawah. Itu furu' namanya. Makanya kalau kita ngirim Fatihah itu harus disebut, Pak. Wa dzurriyyatihim wa usulihim wa furu'ihim. Baru Al-Fatihah, artinya semuanya dia nanti tercakup semuanya kalau itu disebut. Berarti semua keluarga kita itu yang ke samping, maksudnya dari misalnya dari saudara kita atau dari keluarga kita yang lain, semuanya itu dapat pahala Fatihah, itu dapat. Makanya kalau orang yang paham ketika dia itu tawassul, maka dia pasti menyebut wa dzurriyyatihim wa usulihim wa furu'ihim, itu pasti disebut agar tercakup semuanya. Itu maksudnya. Wal masyhun, sedangkan yang disebut al-masyhun di sini pengertiannya adalah ay al-mamlu'ah, yaitu kapal yang penuh dengan muatan. Wal muradu bil fulki safinatu Nuhin alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud di sini fil fulkil masyhun, yang dimaksud kata ulama ada beberapa versi. Itu pertama, versi yang pertama itu mengatakan bahwa itu adalah kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Kapal Nabi Nuh alaihissalam. Wa haula'i min nasliman humila ma'anuhin alaihissalatu wassalam. Jadi orang-orang nenek moyang kita itu sebenarnya, baik itu yang Melayu, yang Jawa, semua suku yang ada sekarang di dunia ini adalah nenek moyang kita itu orang-orang yang saat itu dinaikkan oleh Nabi Nuh ke kapal atau ikut Nabi Nuh di bahtera Nabi Nuh itu. Bahwa sesungguhnya dunia ini ada dua fase. Pertama fase sebelum Nabi Nuh sampai Nabi Nuh, dan fase yang kedua sampai hari ini dan insya Allah sampai kiamat adalah fasenya Nabi Nuh sampai hari kiamat. Karena di saat Nabi Nuh itu tidak ada manusia makhluk yang hidup kecuali yang naik ke bahtera Nabi Nuh. Dari bahtera Nabi Nuh inilah yang ikut Nabi Nuh ini kemudian beranak pinak turun temurun menjadilah kita. Maka kita, nenek moyang kita semua, terutama yang hadir di sini ini adalah nenek moyang kita itu adalah yang ikut bahtera Nabi Nuh pada saat itu. Maka kata ulama ini yang dimaksud fulkil masyhun, kapal yang dipenuhi di sini adalah kapalnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa qala ba'dhum al-muradu bil fulkil masyhun safinatu hadzal zaman. Ada juga ulama mengatakan yang disebut fulkil masyhun itu bukan hanya dihitopkan kepada kapalnya Nabi Nuh saja, tapi juga kapal yang hari ini, kapal yang kita lihat sekarang ini kayak Bukit Raya dan sebagainya, itu termasuk yang disebut fulkil masyhun. Itu semuanya adalah dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzurriyyatuhum fis safinati allati tajri fil bahri wa laysa laha yadun rajulun. Jadi kapal ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala kemudian dia bisa berjalan di lautan, sedangkan dia ini tak punya tangan dan tak punya kaki. Secara logika akan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin besi itu bisa mengambang di atas air? Apalagi sekarang ini karena kemodernan ini kita ada pesawat besi bisa terbang dan sebagainya. Di Al-Quran juga dijelaskan. Ayat pesawat itu ada Pak di Quran itu. Ayat mobil Pajero apa itu ada sebenarnya, hanya tidak disebutkan secara spesifik. Karena ketika Allah berfirman mengatakan bahwa Allah yang menciptakan kendaraan baik itu onta, bighal dan semuanya, itu ada kalimat di belakangnya wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah akan menciptakan sesuatu yang tak kamu ketahui. Artinya yang dimaksud adalah kendaraan masa kini, itu yang dimaksud. Tidak semuanya kita itu tahu. Karena yang sekarang sekalipun ketika Allah tidak berkehendak itu tidak akan bisa terjadi. Semuanya atas kendali Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kendaraan itulah kata ulama taqta'u manzila 20 yawman fi yawmin wahidin.
Orang bisa memangkas perjalanan yang awalnya itu bisa 20 hari bisa dijalani 1 hari. Sebagaimana contohnya kita dulu jemaah haji itu, kalau haji kan kalau mau capai ke Jeddah itu kalau pakai kapal kan sampai 6 bulan Pak. Konon ceritanya itu 6 bulan. Kalau cerita tetua kita dulu, nah sekarang berapa? Cukup 9 sampai 10 jam kita sudah nyampai. Inilah yang dimaksud dengan taqta'u, yang dimaksud dengan bisa memangkas dari kecanggihan kendaraan atas izin Allah. Kemudian manusia dibuka pikirannya sehingga bisa berinovasi menciptakan kendaraan yang bisa mempermudah di dalam hidup di dunia ini kita, di dalam melaksanakan aktivitas ini. Ini penjelasan, ada beberapa versi tentang yang dimaksud dengan fulkil masyun di sini. Nabi Nuh ini namanya bukan Nabi Nuh Pak, nama aslinya. Beliau itu adalah keturunan generasi keempat dari Nabi Idris alaihissalam. Nama aslinya adalah Abdul Ghaffar, atau biasa dikenal dengan Yashkur. Kenapa kemudian berubah nama yang populer itu menjadi Nabi Nuh? Itu ada sejarahnya, dijelaskan di dalam kitab. Jadi suatu ketika Nabi Nuh ketika berjalan itu berpapasan dengan anjing. Anjing itu kebetulan bermata 4. Jadi tidak seperti anjing yang biasa. Dia matanya 4. Terus karena terlihat oleh Nabi Nuh, muncul di pikiran Nabi Nuh ini, kemudian dia bergumam. Kalau bahasa kita ketapangnya begini, jelek ga anjing ini Pak, jahat ga, gitu Pak. Karena aneh, kok ada anjing sampai bermata 4. Rupanya si anjingnya mendengar, kemudian dia menjawab apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh tadi. Hei Abdul Ghaffar, kalau yang kamu maksud kamu menghina aku itu, kamu menghina terhadap ciptaan, maka yang kamu hina ini adalah aku ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tentunya aku, karena aku adalah ciptaan, aku tidak bisa menentukan pilihan. Karena seandainya aku bisa menentukan pilihan, tentu aku tidak mau diciptakan menjadi anjing. Maka yang kau hina adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika hinaan kamu tadi yang kamu tujukan itu kepada penciptanya, maka engkau telah menghina zat yang telah menciptakan aku dan menciptakan kamu sendiri. Mendengar jawaban anjing tadi, terkejut dia, tersadar bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Menurut Nabi Nuh itu kesalahan besar, hanya bergumam menghina anjing yang bermata 4 itu. Kemudian sejak saat itulah Nabi Nuh ini tidak pernah lagi tersenyum dia. Hari-hari dia hanya meratap, menangis terhadap dosa karena dia telah menghina anjing ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hari-hari kerjanya meratap bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berubahlah, kemudian dipanggillah Abdul Ghaffar itu menjadi panggilannya Nuh. Nuh itu dari fi'il madi, naha yanuhu nuhun, yaitu ratapan, orang yang selalu meratap terhadap dosa. Hikmahnya apa buat kita Pak? Nabi Nuh seumur hidup hanya sekali menghina anjing. Ini anjing loh yang dihina, bukan manusia. Cuma anjing enggak. 1 kali menghina anjing seumur hidup. Sejak dia menghina itu sampai meninggal, dia selalu meratap bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selama hidup berapa kali dah menghina orang Pak? Berapa kali kita tobat? Karena pada dasarnya kita ini ketika kita menghina makhluk Allah, ketika kita menghina makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya kita telah menghina Allah, karena Allah yang menciptakan itu semua. Nikmat kita ini kan ada nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Nikmatul ijad itu adalah nikmat wujud keberadaan kita ini. Kita bersyukur kepada Allah diciptakan sebaik-baik makhluk yang bernama manusia. Coba
seandainya kita nih bukan diciptakan sebagai Abdurrahman hari ini, diciptakan menjadi sapi misalnya, paling pun pagi digantung Pak di pasar daging, udah disembelih saya udah. Itu nikmat Pak, kita diciptakan sebagai manusia. Baru nikmatul imdad, yaitu nikmat fasilitas. Makhluk yang lain itu sebenarnya makhluk imdad, itu makhluk yang menjadi fasilitas untuk kita. Ada kambing, ada makanan, sayuran dan sebagainya, itu diciptakan Allah untuk kita semua, untuk dinikmati oleh kita. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmahnya, jangan sekali-sekali kita itu menghina orang lain. Karena orang yang imannya sudah hakikat, dia tidak akan pernah menghina orang lain. Bahkan dengan orang yang sudah nyata-nyata lebih jelek dari dia sekalipun secara zahirnya, dia tidak akan pernah menghina Pak. Kalau orang hakikat seperti itu, melihat orang minum-minum keras misalnya, dia pasti berpikiran, ya Allah, dia memang minum minuman keras, tapi dia melakukan dosa untuk dia sendiri. Tapi kalau aku ini, lagi pula bisa saja hari ini dia jadi minuman keras, besok lusa minggu depan kemudian Allah membalikkan dia menjadi orang yang beriman. Aku ini yang sekarang katanya ahli ibadah, kalau besok lusa kemudian Allah merubah, kemudian aku menjadi orang yang ahli maksiat, bagaimana? Itu orang pikiran orang-orang yang ahli hakikat seperti itu Pak. Dia tidak sibuk dengan perbuatan jelek orang lain, tapi dia lebih sibuk dengan perbuatan jeleknya sendiri. Ada kisah begini Pak. Ada seorang anak oleh sang ibu ini, setiap sholat 5 waktu disuruh ke masjid. Akhirnya anak ini ke masjid sholat jemaah. Tapi pulang jemaah, anak datang ke ibunya, Bu, mulai besok ibu jangan pernah lagi memerintahkan saya untuk sholat berjamaah di masjid. Kenapa emangnya? Emang apa bedanya Bu masjid dengan di luar masjid? Uang di masjid juga banyak orang yang saling mengerasani, ngerumpi dan sebagainya. Bukan beribadah mereka di situ, cuma ngomongkan orang lain. Saya ini mendengar sendiri orang-orang itu yang konon katanya berjemaah ke masjid tapi ngomongkan orang lain. Oh iya, begitu nak. Kalau begitu boleh kamu tidak berjemaah lagi ke masjid. Tapi ibu minta satu kali lagi kamu muter saja di masjid tuh. Di sekeliling masjid kamu muter. Kamu bawa gelas yang penuh dengan air ini. Ibu minta ketika kamu muter di masjid itu jangan sampai air yang ada di dalam gelas ini jatuh meskipun satu tetes. Oke Bu, kalau cuma itu syaratnya gampang kata anaknya. Pas sebelum sholat jemaah itu, belum jemaah dimulai, anaknya bawa gelas ke masjid, keliling dia Pak di masjid nih, keliling. Karena pesan ibu jangan sampai netes, dia kan hati-hati. Artinya konsentrasi terhadap gelas yang dipegang ini jangan sampai airnya menetes. Setelah selesai dibawa pulang, Bu udah selesai tugas saya, tidak ada yang menetes Bu satu tetes pun air yang di gelas ini. Oh ya nak, alhamdulillah. Ketika kamu mutar di masjid tadi membawa gelas yang berisi air tadi, apa yang kamu dengar nak? Omongan jemaah lain yang ada di masjid. Ya enggak ada Bu. Saya tak pernah pedulikan omongan mereka, saya konsentrasi dengan air yang saya pegang. Lah seperti itulah nak. Orang baik itu bukan berarti dia yang di dalam masjid. Tetapi orang yang baik itu adalah orang yang bisa konsentrasi terhadap dirinya sendiri, tak pernah memikirkan dengan apa yang dilakukan orang lain. Itulah orang yang baik. Kalaupun kita ke masjid Pak, kalau kita menyelidik orang, sama gak mulak kata orang Ketapang. Artinya ketika kita ke masjid, kalau Anda ingin betul-betul ibadahnya itu, kita ingin betul-betul ibadah kita itu betul konsentrasi kepada Allah, jangan pernah kita memperdulikan kanan kiri kita. Ada sebelah kanan kiri kita itu ngomongkan ini segala macam. Kalau bisa kita nasihati untuk tidak melakukan itu. Kalau tak bisa, biarkan saja, kita cukup konsentrasi terhadap urusan. Kalau ada 100 jemaah semuanya seperti itu, konsentrasi dengan dirinya sendiri, meratapi dosanya sendiri, ibadah takarrub sendiri kepada Allah,
tidak akan ada Pak yang ngomong aneh-aneh di masjid itu. Kuncinya seperti itu. Itu hikmah kepada kita semua dari pelajaran ini. Selanjutnya, hada kulluhu yadullu ala qudratina, kata Allah. Ini semua menunjukkan atas kekuasaanku. Kalau tanpa kekuasaanku itu tidak akan pernah bisa terjadi. Allah memberi insting kepada kita, memberi ilmu kepada kita, tetapi juga Allah yang menuntun itu semua dan menakdirkan, mengizinkan kepada kita sehingga sesuatu itu bisa terwujud. Kalau Allah tidak berkehendak, tentu di semua tidak akan bisa terjadi, Pak. Ada kadang-kadang kita hanya menjemput kematian saja, kadang kita sibuk, Pak. Berapa banyak orang yang sibuk untuk menjemput kematiannya, kadang-kadang sampai marah-marah. Contohnya apa? Contohnya dulu pernah ada pesawat yang dari Surabaya itu apa? Adam Air apa Lion Air itu. Ada penumpang beberapa orang terlambat hanya 5 menit. Kemudian dia ngamuk-ngamuk di bandara karena ditinggal oleh pesawat. Tapi beberapa menit kemudian dia sujud syukur. Kenapa? Karena setelah beberapa menit kemudian kedengaran berita pesawat yang seyogyanya dia tumpangi itu telah jatuh. Kemudian dia bersyukur. Orang yang jatuh dari pesawat itu, coba kalau kita pikir, sibuk cari duit untuk beli tiket, persiapan, semuanya. Padahal dia hanya ingin menjemput kematian. Ketika telah sampai kudrahnya Allah, siapa yang mampu menolak itu semua? Tidak akan ada yang mampu untuk menolaknya itu. Maka semuanya, ikhtiar apapun, kemampuan apapun yang kita miliki, itu semuanya tidak lepas dari kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ayat selanjutnya yang ke-42, wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun, dan kami telah menciptakan lahum bagi mereka mim mislihi dari seumpamanya kapal Nabi Nuh itu ma yarkabun, apa-apa yarkabun yang mereka tumpangi. Kila arada bihi sufun allati amilat ba'da safinati Nuhin alaihi salatu wassalam ala hayatiha. Yang dimaksud ayat ini adalah kapal-kapal, kendaraan-kendaraan yang tercipta, yang diciptakan oleh manusia yang setelah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, wakila arada bihi sufuna as-sighara allati tajri fil anhar. Yang dimaksud fulki di sini adalah kapal kecil, kata ulama. Jadi yang dimaksud itu kapal kecil yang berlayar dia di sungai. Kal fulkil kibari fil bahri. Sedangkan kalau kapal besar itu berada di lautan. Wahada qaulu Qatadah tawadduhaka wa ghairihima, yaitu pendapat Imam Qatadah, Imam Dhahak dan selain keduanya. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-muradu min mithlihi al-ibilu fil barri kasubuni fil bahri. Yang dimaksud adalah sebagaimana onta kalau ada di darat, yang di daratan, dan kapal yang ada di lautan. Yakni khalaqna lahum fil bahri as-sufunah, yaitu yang dimaksud adalah Allah menciptakan kapal itu untuk di lautan, yarkabunaha wa khalaqna lahum fil barri al-ibila wal farasha wal bighala wal himara. Sedangkan untuk di daratan Allah menciptakan onta, menciptakan kuda, menciptakan bighal dan himar, yarkabunaha, yang kemudian mereka menungganginya, wa yahmiluna athqalahum, dan membawa terhadap muatan-muatan mereka. Wa hadza kulluhu yadullu ala qudratina wa quwwatina. Itu semua, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah menunjukkan terhadap kekuasaanku dan kekuatanku. Wa inna sa'nughrikum fala sarikha lahum wa lahum yunqadun. Selanjutnya, dan seandainya nasya kami berkehendak, nukrikhum, niscaya kami tenggelamkan mereka itu, fala sarikha lahum, maka tidak ada yang mampu untuk menyelamatkan mereka, walahum yunqidun, dan mereka itu tidak akan bisa selamat. Ay la mughisa lahum, yaitu tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka, walahum syafi'un, dan tidak ada bagi mereka penolong, yanjuna, yang bisa menyelamatkan mereka minal gharaqi, dari tenggelam.
Jadi itu kalau Allah itu menyelamatkan seseorang, baik ketika ada di daratan, di kendaraan daratan, di lautan, di udara, itu kan semata karena Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak mengizinkan dia selamat, maka dia tidak akan pernah selamat. Seperti yang saya ceritakan tadi, misalnya pesawat itu sebelum berangkat pasti dicek dulu Pak, itu pasti full ceknya, dicek secara full semuanya. Dianggap oleh mekaniknya tidak ada masalah, tapi kenapa masih jatuh? Ketika jatuh itu berarti Allah tidak berkehendak pesawat itu untuk selamat, maka tetap saja ada masalah akhirnya yang membuat kecelakaan dan pesawat itu menjadi jatuh. Artinya dari ayat ini menegaskan Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu sepandai apapun, sehebat apapun, sepintar apapun, secanggih apapun, seyakin apapun, ketika tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinannya, kepintarannya, kekuatannya semua menjadi percuma semuanya. Tidak akan bisa. Selanjutnya, illa rahmatan minna wa mata'an ilahim. Yang bisa menyelamatkan itu semua, kata Allah Subhanahu wa taala, hanya rahmah Allah, kasih sayang Allah, wa mata'an, dan kenikmatan-kenikmatan ilahidin sampai ajalnya. Jadi kita hidup ini sampai ajal kita ini ada yang mengendalikan, ada remote-nya kita Pak. Kalau kata Allah baik, sesuai juga dari ikhtiar kita, karena Allah juga tidak akan merubah satu kaum itu kecuali kaum itu berubah, dan berubahnya itu juga ada sebab, karena wa ja'alna likulli syai'in sababa. Allah menjadikan segala sesuatu itu karena sebab. Ada orang kadang yang awalnya tidak ahli ibadah, tapi karena ada sebab, ada satu kejadian yang terjadi terhadap dia, kemudian dia menjadi orang yang taat. Itu sebab namanya. Ada juga bisa dari teman kita, misalnya karena nasihat teman kita. Itu semuanya tidak lepas dari sebab, dan itu semua Allah juga bergantung juga kepada kita. Allah ini zat yang maha demokratis, mendidik kepada umat ini. Makanya kalau di dalam Al-Quran itu Allah kadang-kadang menyebutnya itu pakai domirnya itu na Pak. Padahal kalau domir na itu, kalau kata orang ahli nahwu itu lil mutakallim ma'al ghair au mu'addal nafsah. Kami, kalau kami kan lebih satu orang. Contoh di Quran seperti ini. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Inna khalaqnakum, inna sesungguhnya kami, khalaqna kami telah menciptakan kum kepada kalian semua, min dzakarin wa untha, dari laki-laki dan perempuan, dan seterusnya ayatnya. Kenapa di situ pakai domir na, kami? Artinya Allah menciptakan manusia, menciptakan kita ini tidak serta-merta Allah pakai kun fayakun begitu saja Pak. Allah melibatkan orang ketiga. Siapa orang ketiga? Yaitu bapak ibu kita. Padahal Allah menciptakan manusia tanpa bapak ibu dulu, langsung diciptakan kun fayakun, bisa jadi terjadi seperti Nabi Adam bisa. Tapi kenapa di ayat itu Allah mengatakan inna, kami? Berarti Allah melibatkan orang tua. Karena pernikahan orang tua kita, jadilah kita. Berarti Allah melibatkan orang tua. Itu menunjukkan bahwa kita, Allah saja mendidik kepada umat untuk tidak merasa bisa sendiri, agar bisa demokrasi, apalagi umatnya ini. Maksudnya seperti itu. Jangan mentang-mentang Anda setelah Anda pintar, Anda hebat, Anda berkuasa, kemudian Anda merasa tidak perlu terhadap orang lain. Tidak bisa itu Pak. Allah sendiri mendidik kita seperti itu.
bahwa kita pasti butuh pada orang lain. Di ayat yang lain juga Allah berfirman, inni anallah, kan gitu loh. Ini sesungguhnya aku ini, Allahu adalah Allah. Jadi kadang-kadang di Quran itu Allah memakai kalimatnya itu pakai domir ana, kadang-kadang domir nahnu. Maksudnya kenapa Allah seperti itu, seperti yang saya jelaskan itu, Pak. Ada pendidikan semuanya yang tersirat dari itu semua kepada kita umat manusia ini, agar kita berpikir, agar kita tidak sombong, agar kita tidak merasa bahwa kita itu adalah orang yang paling hebat di antara yang lain. Itu ilang qidai ajalihim, yakni la ahadun yanqiduhum min adabi illa in narhamahum ilang qidai ajalihim. Jadi semuanya itu tak akan ada mampu, tak akan ada penolong, kata Allah, dari azabku kecuali kasih sayangku kepadanya. Ilang qidai ajalihim, sampai ajal mereka itu dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahu ittaqu, takutlah kalian, ma baina aidikum wa ma khalfakum, terhadap apa yang ada di hadapan kalian, wa ma khalfakum, dan yang ada di belakang kalian, la'allakum turhamun, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari ayat ini apa? Al-muradu mim ma baina aidikum ad-dunya, yang dimaksud yang ada di antara kalian itu, di hadapan kalian itu adalah ad-dunya, itu adalah dunia, yakni ihdaruha wa la taqrabuha, hati-hati, kata Allah, hati-hati kalian kalau dengan urusan dunia itu yang ada di hadapanmu hari ini. Karena kita di dunia, berarti yang dimaksud dunia, hati-hati, wa la taqrabuha, jangan kalian terlalu berlebih-lebihan mendekati dunia itu. Wa qila ma baina aidikum ma asaba min qablikum minal umami. Ada juga pendapat ulama yang disebut dengan ma baina aidikum itu adalah apa yang terjadi terhadap umat sebelum kita. Wa ma khalfakum min adabil akhirah, sedangkan yang dimaksud khalfakum, di belakang kamu itu adalah yang dimaksud adalah akhirat. Jadi ada dunia, ada akhirat. Hati-hati yang ada di depanmu yang hari ini dunia, jangan terlalu berlebih-lebihan, kata Allah, dan yang di belakangmu, artinya hati-hati juga, bersiap-siaplah kamu untuk akhiratmu yang ada di belakangmu. Wa huwa qaulu Qatadah, dan ini adalah pendapatnya Imam Qatadah. Idza qila lahum hada i'radu bidalilin ma ba'dahu, yakni idza qila lil kuffari ittaqu ma baina aydikum wa khalfakum la'allakum turhamun tanaluna rahmatullah wa takununa minal mu'minina yu'riduna wujuhahum wa la yasma'una kalamullahi ta'ala. Jadi orang kafir, adanya ayat yang barusan itu, ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum, suruh ingat seperti itu. Ketika itu dikatakan kepada orang kafir, kata Allah, i'radu, mereka itu pasti berpaling, menyangkal, bidalilin ma ba'dahu, karena ada ayat tadi itu, yakni idza qila lil kuffar ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun tanalu rahmatullahi ta'ala wa takuna minal mu'minin yuriduna wujuhahum la yasma'una kalam Allah, mereka tidak akan pernah mau mendengar. Wa qila baina aydikum wa ma khalfakum minad dunubil madiyati wal mustaqbilati, yang dimaksud lagi versi ketiga, pengertian dari ayat tadi, yang disebut dengan ma baina aydikum adalah ad-dunubul madiyah wal mustaqbilah. Jadi dosa yang telah lalu itu disebut dengan aidikum, sedangkan mustaqbilah, dosa yang belum kita lakukan yang akan datang itu disebut wa ma khalfakum. Jadi disuruh hati-hati kita, ingat-ingat dosa kita yang udah kita lakukan, yang kemarin, yang minggu lalu, yang bulan lalu, tahun lalu. Kalau kita meninggalkan sholat misalnya, ingat-ingat, karena itu akan menjadi hutang. Udah dibayar enggak? Udah diqadha apa enggak sholatnya yang ditinggalkan? Atau
Wa ma khalfakum, yang akan datang, hati-hati jangan sampai kamu melakukan dosa besok, lusa dan seterusnya. Itu maksudnya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena selagi kita hidup, kita masih ada kesempatan, Pak, untuk menebus dosa kita, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Malam yugharri, selagi napas tidak ada di tenggorokan. Kenapa saya singgung sholat? Karena kadang banyak orang lalai terhadap sholat, padahal salah satu ibadah yang tidak ada dispensasinya itu sholat. Pokoknya selagi napas ada di tubuh kita, sholat itu tetap wajib. Makanya orang tak bisa sholat berdiri, dia harus duduk, tak bisa duduk. Dia harus tidur miring, tak bisa tidur miring, dia harus telentang, tak bisa telentang. Mata pun pakai isyarah juga boleh. Isyarah juga tidak bisa, mata digerak-gerakkan sebagaimana seolah-olah kita sholat. Mata juga tak bisa digerakkan, itu pakai perasaan. Perasaan pun tak bisa sholat, disolatkan. Berarti kan dah mati. Kalau perasaan tak boleh, tak bisa sholat, berarti kan dah mati, Pak. Artinya apa? Ketika sholat kita tinggalkan, maka wajib diganti, Pak. Kodokan namanya, harus dikodok. Berapa sholat yang kita tinggalkan diganti, itu harus. Jadi itu Pak ya, kita sampai pada ayat ini. Nanti untuk selanjutnya kita akan lanjut lagi pada ayat wa ma ta'tihi min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, dan selanjutnya. Kesimpulan dari ini bahwasanya dari Nabi Nuh ketika berlayar, itu yang dibawa itu adalah salah satu nenek moyang kita. Itu kesimpulannya. Yang kedua, bahwa kita itu diberi kewajiban oleh Allah itu ikhtiar, tetapi yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kesimpulan dari pembahasan kita pada malam hari ini adalah kita itu harus selalu ingat baik terhadap dosa yang sudah kita lakukan, dan kita juga diperintahkan oleh Allah itu untuk hati-hati agar kita itu bisa terbebas dari perbuatan dosa di masa yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang benar itu semata dari Allah, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan saya. Aku qouli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.